warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyanal karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan pemikiran modern dalam Islam, yakni Pak Dace Sujana MPD. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas terkait dengan masa kemunduran Islam dan penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Ada dua pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kemunduran agama Islam. Yang kedua, pengaruh Barat terhadap agama Islam. Nah, ini ada sebab-sebab Islam itu menjadi agama yang lemah. Dalam artian Islam itu memiliki masa-masa kemunduran. Ruhul, seorang sejarawan Muslim dan ahli sosiologi klasik dari abad 14 Masehi menjelaskan, sebagaimana yang dialami banyak masyarakat sebelumnya, kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Jadi ada dua faktor penyebab agama Islam itu rusak. Yang pertama dari faktor internal dari dalam berarti, yang kedua dari faktor eksternal dari luar. Kemunduran agama Islam. Nah, ini faktornya. Yang pertama faktor internal. Satu, lemahnya otoritas politik seperti kesultanan maupun kekhalifahan. Yang kedua, adanya pemberontakan dan perpecahan internal seperti perebutan kekuasaan. Yang ketiga, kemerosotan moral terutama di kalangan penguasa pemerintah. Yang keempat, menurunnya aktivitas intelektual dan ilmiah. Yang terakhir, dari faktor internal, penurunan aktivitas ekonomi akibat krisis keamanan, pertanian, dan perdagangan. Itulah faktor-faktor internal yang menyebabkan agama Islam semakin mundur. Yang kedua ada faktor eksternal. Seperti yang pertama, invasi dari luar. Contohnya seperti ada serangan dari pasukan Mongol ke Baghdad. Yang kedua, hilangnya wilayah Muslim seperti runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia. Yang ketiga, adanya penurunan sumber daya alam seperti berkurangnya tambang, logam mulia, dan lain-lain. Yang terakhir, bencana alam seperti adanya wabah penyakit, bandits, dan kelaparan, sehingga para tokoh Muslim, orang-orang yang memiliki pengetahuan seperti Islam itu mati. Akhirnya semakin kesini agama Islam semakin. Nah, ini ada contoh-contoh kerajaan yang mengalami kemunduran. Yang pertama, dinasti Abbasiyah. Yang kedua ada dinasti Umayyah Andalusia. Yang ketiga ada dinasti Fatimiyah. Nah, itulah kerajaan-kerajaan yang mengalami masa kemunduran. Nah, kemudian setelah Islam mengalami masa kemunduran, orang-orang Eropa ini memiliki ide yang cukup berlian, yang cukup mulia, yakni di mana ketika Islam sudah porak-poranda, banyak kacauan yang menawar, yang akhirnya orang-orang Eropa itu bisa menjajah dan menyusup terhadap perkembangan agama Islam. Dunia Islam sebelum abad ke-19, keemasan dunia Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah, Syafawi, dan Mu'tawazi akan tetapi berangsur-angsur menurun dan umat Islam pada akhirnya mengalami kemunduran. Kemajuan Islam identik dengan perkembangan dunia modernisasi dan pemikiran dan keilmuan mengalami penurunan dan hampir di seluruh wilayah. Pada pertengahan abad atau spesifiknya yakni pada tahun 1525 Masehi, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai hal. Contohnya seperti bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, agama, dan ekonomi. Nah, itulah sejarah di mana orang Barat, bangsa Eropa itu menjajah terhadap dunia Islam. Yang kedua, adanya kebangkitan dan kemajuan Barat. Progresif dengan sejarah yang memuat fenomena
karena revolusi industri, revolusi Auklarum, revolusi Renaissance, dan revolusi Prancis yang membawa perubahan penting bagi perkembangan dan kebangkitan Eropa di masa depan. Peradaban Barat masih menjadi simbol peradaban dunia saat ini, terutama dari abad pertengahan hingga saat ini. Budaya Barat telah maju dan Renaissance. Akan tetapi, peradaban Islam justru tertinggal dan mengalami kemunduran. Nah, yang ketiga, adanya kontribusi keilmuan Islam dalam perkembangan dunia Barat modern. Pada historisnya, para sejarahnya, pada abad ke-11 sampai abad ke-13, umat Islam meraih zaman kemajuan yang pesat, ditandai dengan bangkitnya dinamika keilmuan dalam segala bidang. Di antaranya ada bidang ilmu pengetahuan secara harmonis dan integral. Pada tahun 1050 sampai 1300 Masehi. Ya. Namun, kebalikannya, bagi bangsa Barat yang mana terdapat stagnasi dalam bidang intelektual dan bangsa Eropa yang disebabkan oleh doktrin-doktrin gereja, terdapat banyak lembaga pendidikan yang dibentuk karena mengajarkan ilmu filsafat Yunani. Nah, itulah sejarah dari kemunduran agama Islam. Jadi ada 3. Oke, yang selanjutnya, apa sih pengaruh penjajahan Barat terhadap dunia Islam? Ini ada 3 yang sangat signifikan. Yang pertama itu pada dampak politik, yang kedua dampak ekonomi, yang ketiga masalah intelektual dan agama. Contoh dampak politik, kemunduran 3 kerajaan besar, Ottoman, Syapawi, dan Mughal di India tercermin dalam laskar politik kekalahan tentara Utsmaniyah di Kastilwina pada tahun 1683 menandai awal kehancuran Kekaisaran Utsmaniyah. Kekaisaran Ottoman terpaksa menyerahkan Hongaria, wilayah Fosole, dan Arab ke Rusia saat itu. Sementara itu Mughal mulai menurun pada awal abad ke-18. Ini adalah hasil dari rebutan kekuasaan yang telah dimulai oleh pemimpin sebelumnya. Itu dari dampak politik. Jadi dampak politik itu seperti contohnya perebutan kekuasaan. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Selain itu, kelemahan ekonomi dunia Islam juga memberikan kontribusi terhadap kemunduran politik. Kesalahan ini berkembang ketika Portugis menemukan jalan melintas yang berada di Tanjung Harapan yang mengarah ke timur, mengalihkan semua jalur perdagangan antara barat dan timur. Sumber daya ekonomi yang menjadi urat nadi seluruh pembiayaan kekayaan negara lenyap dari lokasi itu. Ya, itu dampak dari ekonomi. Yang ketiga, masalah intelektual dan agama. Muslipa mengidentifikasi ada 3 ciri kemunduran intelektual dan keagamaan umat Islam. Yang pertama, tampaknya pintu ijtihad telah tertutup sehingga mentalitas umat Islam digerogoti oleh tradisi. Yang kedua, putusnya hubungan antara kiai, mengakhiri persaudaraan antara kiai. Akibatnya, para ulama pada saat itu puas belajar di desa dan mengembangkan mentalitas yang sempit. Yang ketiga, era ikhtisor dan biografi. Juga dikenal sebagai kreativitas para sarjana hanya terdiri dari mengomentari atau meringkas karya-karya para sarjana sebelumnya. Alhasil, kreativitas dari para sarjana sedikit dan semakin menurun di dalam menghasilkan karya-karya. Itulah 3 dampak politik yang dirasakan dikarenakan agama Islam mengalami kemunduran. Oke, kesimpulannya, Islam memiliki banyak prasasti sejarah emas yang menggambarkan kemenangan dan keberhasilan yang telah dicapainya. Merinci sejarah peradabannya dari zaman Nabi hingga akhir Kekaisaran Ottoman, dimulai dengan sistem politik, ekonomi, dan budaya. Godaan intelektual adalah yang paling mencengangkan. Pencapaian ini tidak lepas dari pengaruh ajaran Islam Nabi. Kebangkitan negara Islam menuju kebesaran dibantu oleh kontribusi terbesar Islam bagi sains yang dimulai dengan penciptaan para pemimpin agama, filsuf dan sufi paling signifikan di dunia. Tetapi karena Islam sendiri lemah, kemegahan ini harus sirna dari sekian banyak hal yang melemahkan Islam. Perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam dan degradasi moral pada pemimpin menjadi penyebab utama. Islam juga kalah bersaing dengan bangsa Barat karena stagnasi keilmuan. Referensi. Inilah referensi sumber buku yang telah saya rangkum. Oke, mungkin
mungkin cukup sekian presentasi dari saya ya. Semoga ada manfaat khususnya buat saya yang menyampaikan dan juga buat teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.